Selamat datang kembali Footballers di We Are Brother Football. Kali ini kita akan menyajikan beberapa berita bola hari ini, spesial untuk Footballers. Tapi sebelumnya support channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di bawah video ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru di setiap harinya. Halo Footballers, kembali lagi di Football News. Milan sampai rekor 56 tahun silam setelah kalahkan Celtic. AC Milan kembali tampil solid bahkan usai mengalahkan Celtic. AC Milan resmi menyamai catatan rekor kemenangan dan gol beruntun yang terjadi pada 56 tahun silam. Milan berjumpa Celtic pada duel matchday pertama grup H Liga Eropa Jumat 23 Oktober 2020. Pada laga di Celtic Fair itu, AC Milan pulang dengan kemenangan 1-3 dari tuan rumah. Milan sudah membuka skor pada menit ke-14 dari gol Radek Krunic. Milan makin dominan ketika Brahim Diaz mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-42 dan unggul 2 gol di babak pertama. Babak kedua berjalan sulit bagi Milan. Celtic sempat memperkecil ketinggalan dari gol Mohamed El Younes pada menit ke-76. Namun Milan menyegel kemenangan dari gol James Peter Hall pada menit ke-92. Kemenangan atas Celtic membuat catatan kemenangan beruntun AC Milan makin panjang. Rossoneri kini sudah melewati 10 laga secara beruntun dengan kemenangan termasuk saat menang adu penalti lawan Rio Ave. Rangkaian kemenangan di atas tidak menghitung 4 kemenangan yang diraih AC Milan pada laga uji coba pramusim. AC Milan juga selalu mencetak 2 gol atau lebih pada 10 laga terakhirnya dikutip dari Opta. Catatan ini membuat Milan menyamai rekor yang mereka ciptakan pada Desember 1964 atau 56 tahun yang lalu. Kali terakhir Milan gagal menang dan mencetak di bawah 2 gol terjadi pada Juli lalu. Kala itu, Milan bermain imbang dengan skor 1-1 atas Atalanta pada laga pekan ke-36 Serie A. Steven Gerrard sanjung gol setengah lapangan Kemarov. Gol Kemarov tadi malam untuk Rangers menjebol gawang Standard League dari jarak 50 meter. Gol ini pun dipuji oleh manajer sebagai gol terbaik yang pernah ia lihat secara langsung. Pemimpin Liga Premier Skotlandia membuka musim baru Liga Eropa mereka dengan kemenangan 0-2 di tengah hujan lebat di Stadion Maurice de France, markas Standard League. James Tavernier membawa tim tamu unggul menit ke-19 melalui titik penalti, tetapi tuan rumah tidak beruntung ketika gagal menyamakan kedudukan sebelum jeda. Ketika laga tampak akan berakhir 0-1 dan pertandingan sudah memasuki masa injury time, Kemarov tiba-tiba melakukan serangan balik melewati 3 pemain Standard League sebelum melepaskan tembakan dari garis setengah lapangan untuk menjebol gawang Arnold Bodat. Mantan gelandang Liverpool Steven Gerrard yang juga telah mencetak banyak gol sensasional selama karir bermainnya mengatakan pada konferensi pers pasca pertandingan tentang gol spektakuler pemain 27 tahun itu. Gerrard mengatakan golnya adalah momen jenius, momen kelas dunia. Saya telah bermain sepak bola secara profesional sejak 1998 dan itu adalah gol terbaik yang pernah saya lihat langsung dengan mata kepala sendiri. CEO MU Edward Ward tetapkan target utama musim ini. Performa Manchester United belakangan ini mendapat perhatian dari CEO MU Edward Ward. Petinggi klub ini menegaskan klub tetap berkomitmen untuk mengangkat trofi. Kabar terbaru, MU raih sukses setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dalam laga pembuka fase grup Liga Champions. Kemenangan ini seperti menunjukkan kebangkitan setan merah usai dibantai Tottenham Hotspur 1-6 awal bulan ini. MU sebelumnya kalah dalam 2 dari 3 pertandingan Liga Inggris pertama mereka. Tapi mereka cepat pulih dengan kemenangan 4-1 atas Newcastle pekan lalu sebelum kemenangan 2-1 atas finalis Liga Champions PSG. Gareth Bale masih merasa kaku saat menjadi starter. Gareth Bale dimainkan sebagai starter untuk pertama kalinya saat Tottenham Hotspur menumpas Lens 3-0. Bale mengakui dirinya belum dalam kondisi yang terbaik. Bintang sepak bola Wolves itu bermain selama 62 menit dalam pertandingan fase grup Liga Eropa di Stadion Tottenham Hotspur pada Jumat 23 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Kesempatan bermain yang lebih lama daripada saat debut ketika Bale tampil selama 18 menit saat Spurs diimbangi West Ham 3-3 pada akhir pekan lalu. Menghadapi Lens, Bale tidak menyumbang gol bagi Tottenham.
Bale mengungkapkan, "Aku masih sedikit kaku, rasanya seperti sebuah pramusim mini untukku dan aku sedang mencoba membiasakan kaki-kakiku. Mudah-mudahan tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk bisa kembali dalam kecepatan penuh lagi dan aku menikmati berada di atas lapangan dan kembali ke klub yang menakjubkan ini." Kemungkinan Gareth Bale akan kembali bermain untuk Tottenham kala bertandang ke Burnley dalam lanjutan Liga Inggris Selasa 27 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Arsenal ingin pulangkan Daniel Male dari PSV. Arsenal dikabarkan tertarik memboyong mantan wonderkidnya Daniel Male yang saat ini tampil gemilang bersama PSV Eindhoven di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Pemain berusia 20 tahun itu menghabiskan beberapa tahun di tim junior Arsenal sebelum dilepas ke PSV. Sejauh ini, ia tampil gemilang bersama klub besutan Mark van Bommel tersebut. Dilansir dari laman berita sepak bola Cult Offside, Daniel Male telah membuktikan 21 gol dan 9 assist dari 59 penampilan di semua kompetisi. Musim ini, ia tampak bersinar dengan mengemas 10 gol dan 4 assist hanya dalam 13 laga. Pemain kelahiran Belanda itu kini menjadi pemain PSV ketiga yang mencetak banyak gol di Eredivisie. Penampilan ciamik Daniel Male itu pun membuat Arsenal tertarik membawanya pulang ke Stadion Emirates. Akan tetapi, The Gunners pastinya harus menyiapkan sejumlah dana terlebih dahulu untuk memuluskan rencananya itu. Selain Arsenal, kabarnya ada 45 klub sepak bola yang berusaha mendatangkan Daniel Male. Sementara itu kontraknya bersama PSV baru akan berakhir pada 2024 mendatang. Kiper Liverpool Adrian akui terasa aneh main tanpa Virgil van Dijk. Penjaga gawang Liverpool, Adrian mengakui bahwa terasa aneh bermain tanpa sejumlah pemain pilar di timnya, termasuk Virgil van Dijk. Van Dijk dipastikan absen lama usai mengalami cedera Achilles tendon atau ACL dalam laga derby Merseyside melawan Everton akhir pekan kemarin. Laga pertama Liverpool tanpa Van Dijk terjadi pada partai pembuka fase grup Liga Champions melawan tuan rumah Ajax Amsterdam Kamis 22 Oktober 2020 kemarin. Beruntung, Liverpool sukses mencatatkan clean sheet dan meraih 3 gol berkat gol tunggal yang lahir lewat bunuh diri Nicolas Tagliafico. Selain Van Dijk, pemain lain yang harus absen dalam laga ini adalah Thiago Alcantara. Terlepas dari absennya sejumlah pilar, Adrian mengaku puas dengan raihan poin penuh di markas Ajax. Liverpool diyakini tak akan bisa diperkuat Van Dijk sepanjang sisa musim ini. Adrian pun mengakui bahwa dirinya merasa kehilangan Van Dijk. Itu dia berita sepak bola hari ini. Jangan lupa update berita sepak bola hanya di We Are Brother Football. Support channel ini dengan cara subscribe. Caranya klik tombol merah di bawah video ini. Lalu nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru di setiap harinya. See you next time, football lovers. We Are Brother Football.